Sahabat, sesungguhnya amalan soleh meskipun mencapai derajat yang tinggi dalam hal ibadah dan ketakwaan dan nilainya juga tidak dapat diukur, tetap saja seorang hamba tidak akan bisa menggunakannya untuk masuk surga. Karena seandainya surga merupakan lautan yang luas, amalnya itu hanyalah setetes airnya. Rasulullah menandaskan di dalam sabdanya, "Beramallah kalian sedang-sedang saja dan bergembiralah dengan pahala dari Allah, karena amal seseorang tidak akan memasukkannya ke surga." Para sahabat bertanya, "Tidak juga Anda, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah meliputiku dengan ampunan dan rahmatnya." Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, "Amal salah seorang di antara kalian tidak akan menyelamatkannya." Para sahabat berkata, "Tidak juga Anda, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah meliputiku dengan ampunan dan rahmatnya. Oleh karena itu, beramallah sedang-sedang saja, beribadahlah di awal dan pertengahan siang, serta sedikit bangun untuk sholat dan ibadah pada akhir malam. Tetapilah ibadah dengan sedang-sedang saja, niscaya kalian akan sampai." Hadis riwayat Bukhari. Ada sebuah pertanyaan, jika permasalahannya demikian, bahwa semua amal soleh tidak bisa menyamai satu kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan Allah di akhirat, atau dengan kata lain, tidak cukup untuk masuk surga, lantas untuk apa ada hisab? Jawabannya ialah bahwa Allah menjadikan amal soleh sebagai syarat untuk mendapatkan karunia dan rahmatnya. Maka jika Anda tidak mempersembahkan amal soleh di dunia, Anda tidak berhak untuk menjadi bagian dari orang-orang yang berhak mendapatkan karunia dan rahmatnya di akhirat. Oleh karena itu, agar Anda mendapatkan keduanya, Anda harus mempersembahkan amal soleh lebih dulu. Kalau tidak, Anda akan dijauhkan dari semua itu. Inilah makna hadis Rasulullah, amal seseorang tidak akan memasukkannya ke surga. Artinya, ketika amal soleh diletakkan di mizan, ia tidak akan memasukkan pemiliknya ke surga, tetapi hanya sebagai syarat agar Allah meliputinya dengan rahmatnya, sehingga dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke surga. Tidak ada satupun yang lepas dari pemberiannya kepada hamba-hambanya berupa rahmat dan karunia-Nya. Dia juga telah memberi keutamaan kepada mereka semenjak permulaan dengan menghidupkan mereka, kemudian memberi rezeki hingga mengajari mereka. Bahkan di dunia, Allah meliputi kita dengan karunia dan rahmatnya. Jika tidak, hancurlah semua yang ada di bumi disebabkan dosa-dosa manusia. Sebagai bukti kebenaran firman-Nya, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu tertentu. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Quran Surat Al-Fatir ayat 45. Allah berfirman, "Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga.
mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rohmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Wallahu a'lam bishawab.